Para sahabat sangat gandrung kepada kebaikan. Maka Nabi bersabda, "Dia telah berkata benar kepadamu, dan sebenarnya dia adalah pendusta." Hai Abu Hurairah, tahukah dengan siapa kamu berbicara selama 3 malam itu? Saya menjawab tidak. Nabi bersabda, "Dia adalah setan," dari hadis Bukhari. Dari Abu Umamah dikatakan secara marfu, nama Allah yang agung yang bila digunakan untuk berdoa akan diijabah, terdapat dalam 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Ayat kursi mencakup 10 kalimat yang berdiri sendiri. Firman Allah Ta'ala, Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, merupakan pemberitahuan bahwa Dia semata yang memegang ketuhanan atas seluruh makhluk. Yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, yakni hidup pada zatnya, yang tidak akan pernah mati, yang mengurus selain Dia sehingga tiada kestabilan pada segala yang maujud tanpa perintahnya. Dia tidak terkena kantuk dan tidur, karena Dia terlalu kuat untuk mengantuk. Dalam kitab Sahih dikatakan dari Abu Musa, dia berkata bahwa Rasulullah berdiri di hadapan kami untuk menyampaikan 4 kalimat. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak tidur, dan tidur tidak layak baginya. Dia merendahkan dan menaikkan keadilan. Amal siang hari disampaikan kepadanya sebelum terjadi amal malam, dan amal malam disampaikan kepadanya sebelum terjadi amal siang. Hijabnya adalah cahaya atau api. Jika hijab itu disingkapkan, niscaya tembuslah kesucian wajahnya pada makhluk yang dituju oleh penglihatannya," dari hadis Bukhari. Firman Allah, "Kepunyaan Dia segala perkara yang ada di langit dan di bumi," merupakan pemberitahuan bahwa seluruh makhluk adalah hamba-Nya, berada dalam kerajaan-Nya, dan di bawah dominasi dan otoritas-Nya. Penggalan ini seperti firman Allah, "Sesungguhnya segala makhluk berakal yang ada di langit dan bumi datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba." Firman Allah Ta'ala, "Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya," ini seperti firman Allah, "Dan mereka tidak dapat memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridainya." Hal ini karena keagungan, kemuliaan, dan kebesaran Allah yang Maha Agung lagi mulia. Sesungguhnya tiada seorang pun yang lancang untuk memberikan syafaat kepada seseorang di sisinya melainkan dengan izinnya untuk memberi syafaat. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, "Saya menuju ke bawah Arasy, lalu saya bersimpuh sujud, lalu Dia membiarkan saya selama masa yang dikehendakinya untuk membiarkan saya. Kemudian dikatakan, angkatlah kepalamu, dengarlah, dan berilah syafaat, maka kamu mendapat syafaat." Nabi bersabda, "Kemudian Allah menetapkan satu aturan kepadaku, lalu aku memasukkan mereka ke dalam surga berdasarkan aturan itu." Allah berfirman, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Firman ini menunjukkan bahwa pengetahuannya meliputi semua perkara yang ada, baik yang lalu, kini, dan akan datang. Penggalan ini seperti firman Allah tentang malaikat, "Dan tidaklah kami, Jibril, turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu." Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Surat Maryam, ayat 64. Firman Allah, "Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya." Maksudnya, tidak ada seorang pun yang dapat melihat sesuatu dengan ilmu Allah melainkan dengan ilmu yang diajarkan Allah kepadanya lalu diperlihatkannya kepada sesuatu. Firman Allah, "Kursi Allah meliputi langit dan bumi." Ad-Dahak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, jika 7 petala langit dan 7 petala bumi dihamparkan sehingga ujung-ujungnya menyambung, dan dibandingkan dengan luasnya, Arasy, maka hamparan itu tak lebih dari sebuah mata rantai yang ada di tengah-tengah padang Sahara. Abu Dzar berkata bahwa saya mendengar Rasulullah bersabda, "Bila kursi dibandingkan dengan Arasy, maka tidak lebih seperti sebuah mata rantai besi yang ada di atas hamparan padang Sahara bumi."
Abu Bakar bin Mardawih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa dia bertanya kepada Nabi mengenai kursi. Maka Rasulullah bersabda, "Demi yang jiwaku dalam genggamannya, tiadalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dibandingkan dengan kursi, adalah tidak lebih dari seutas tali yang terbuang di tanah tak bertuan, gurun. Dan sesungguhnya keutamaan, arasy atas kursi adalah seperti keunggulan tanah tak bertuan, gurun, atas seutas tali itu." Hadis dari Abu Bakar. Firman Allah, "Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya," maksudnya dia tidak merasakan berat atau kewalahan dalam memelihara langit, bumi, makhluk yang berada pada keduanya, dan makhluk yang ada di antara keduanya. Semuanya itu mudah dan ringan bagi Allah. Dialah yang mengurus setiap diri selaras dengan apa yang dilakukannya. Dia memantau semua perkara sehingga tidak ada satu perkara pun yang luput dari pengetahuannya dan tidak ada satu perkara pun yang tidak diketahuinya. Segala perkara itu terhina, tunduk, patuh, dan menjadi kerdil di hadapannya. Semua perkara membutuhkan dan memerlukannya, sedang Dia Maha Kaya, Maha terpuji, Maha mengerjakan apa yang dikehendakinya, yang tidak dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya, sebaliknya merekalah yang dimintai tanggung jawab, yang Maha menguasai segala sesuatu, yang Maha memperhitungkan segala perkara, yang Maha mengawasi, Maha tinggi, dan Maha agung. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, tidak ada Tuhan selain Dia, dan tidak ada Rabb selain Dia. Firman Allah Ta'ala, "Dan Dia Maha tinggi lagi Maha agung," adalah seperti firman Allah, Al-Kabir Al-Muta'al, yang Maha agung lagi Maha tinggi. Ayat-ayat ini dan hadis-hadis sahih, hadis yang baik, dan tarikat kaum salaf yang saleh yang maknanya sepadan dengan ayat itu dijalankan oleh kaum salaf sebagaimana adanya tanpa bertanya, bagaimana Allah itu dan tanpa menyerupakan Dia. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ayat 256. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya, janganlah kamu memaksa seorang pun untuk memasuki agama Islam, karena agama Islam itu sudah jelas dan terang. Dalil-dalil dan argumentasinya sudah nyata sehingga seseorang tidak perlu dipaksa supaya masuk agama Islam. Namun, orang yang ditunjukkan kepada Islam, dilapangkan hatinya, dan disinari mata hatinya oleh Allah, maka ia akan masuk ke dalamnya secara terang benderang. Adapun orang yang hatinya dibutakan Allah, pendengaran, dan penglihatannya, dikunci mati oleh Allah, maka tidaklah berguna memaksanya untuk memasuki Islam. Diceritakan bahwa ayat ini turun karena ada seorang wanita Ansyar berjanji kepada dirinya bahwa apabila putranya hidup, maka dia akan menjadikannya Yahudi. Tatkala Bani Nadir diusir dan di antara mereka ada anak-anak kaum Ansyar, maka kaum Ansyar berkata, kami tidak akan membiarkan anak kami menjadi Yahudi. Maka Allah menurunkan ayat, tidak ada paksaan dalam agama. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Cerita senada diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan Nasai dari Bandar, serta diriwayatkan oleh Abu Hatim dan Ibnu Hibban dari hadis Syubah. Demikian pula Mujahid dan yang lainnya mengatakan bahwa ayat di atas diturunkan karena kejadian tersebut. Muhammad bin Ishaq mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa ayat itu diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki dari Bani Salim bin Auf yang bernama Al-Husyaini. Dia menasanikan kedua putranya yang telah memeluk agama Islam. Maka dia berkata kepada Nabi, apakah saya dianggap memaksa keduanya, padahal keduanya telah menolak agama kecuali agama Nasrani. Maka Allah menurunkan ayat di atas berkaitan dengan itu. Ayat ini telah dinasah, artinya ditafsirkan, dengan ayat mengenai perang, kamu akan diajak untuk memerangi,
kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah, masuk Islam. Surat Al-Fat, ayat 16. Allah berfirman, "Wahai Nabi, berjihadlah melawan kaum kafir dan munafik serta bersikap keraslah terhadap mereka." Dan Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka mendapat kekerasan dari kamu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa." Surat At-Taubah, ayat 123. Berdasarkan hal itu, maka seluruh umat wajib diseru untuk memasuki agama Islam. Apabila ada yang menolak masuk Islam atau tidak membayar jizyah, maka dibunuh hingga mati. Inilah makna memaksa. Dalam kitab Sahih dikatakan, Tuhanmu heran kepada kaum yang digiring ke dalam surga dengan dibelenggu. Maksudnya, para tawanan yang dibawa ke negara Islam dalam keadaan diikat dan dibelenggu, kemudian mereka masuk Islam, memperbaiki amal-amalnya dan sikap hatinya sehingga mereka menjadi penghuni surga. Firman Allah, "Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus." Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya, barang siapa yang menjauhkan diri dari sekutu, berhala-berhala, dan apa-apa yang diserukan setan supaya perkara selain Allah yang disembah, serta mentauhidkan Allah, menyembahnya, mengesahkannya, dan mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang amat kokoh. Tagut ialah setan. Istilah tagut mencakup segala kejahatan yang dilakukan kaum jahiliyah, seperti menyembah, berhakim, dan meminta tolong kepada berhala. Firman Allah, "Maka sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus." Yakni, sesungguhnya dia telah memegang teguh agama dengan sarana yang paling kuat. Kondisi itu diserupakan dengan tali yang teguh yang tidak akan putus sebab jati diri tali itu stabil, kokoh, dan kuat, serta ikatannya sangat keras. Tali yang kuat itu ialah iman dan Islam. Tidak ada kontradiksi antara orang yang berpendapat bahwa tali itu ialah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, ia adalah Al-Quran, ia adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah pula. Semuanya benar. Berkaitan dengan firman Allah, tidak rapuh, Muadz bin Jabal berkata, ayat itu berarti, tidak masuk surga. Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Qais bin Ubadah, dia berkata, aku sedang berada di masjid. Tiba-tiba datanglah seseorang yang di wajahnya ada tanda kehusyuan. Dia sholat 2 rakaat secara singkat. Orang-orang berkata, orang ini ahli surga. Setelah dia keluar, maka saya mengikutinya sampai di rumahnya, lalu aku ikut masuk ke rumahnya. Kami mengobrol, dan setelah akrab aku bertanya, ketika engkau masuk masjid, orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah ahli surga. Dia menanggapi, Maha Suci Allah. Tidak selayaknya seseorang mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Saya akan bercerita kepadamu mengapa saya demikian. Sesungguhnya aku bermimpi seolah-olah aku berada di tamanan hijau. Ibnu Aun berkata, orang itu menceritakan kehijauan dan keluasan taman. Di tengah-tengah taman ada tiang besi. Bagian bawahnya menancap ke bumi dan bagian atasnya menjulang ke langit. Pada bagian tengahnya ada tali. Tiba-tiba dikatakan kepadaku, naiklah. Maka aku menjawab, aku tidak bisa. Kemudian datanglah pelayan. Ibnu Aun berkata, pelayan itu seorang pemuda. Pelayan menyingsingkan bajuku dari belakang seraya berkata, naiklah. Maka aku pun naik hingga berhasil memegang tali. Dia berkata, peganglah tali itu. Maka aku terbangun dan tali itu benar-benar ada di tanganku. Kemudian aku menemui Rasulullah dan menceritakan kejadian itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, taman itu melambangkan taman Islam, tiang itu melambangkan tiang Islam, dan tali itu adalah tali yang kokoh.
kamu akan senantiasa memeluk Islam hingga mati. Hadis ini dikemukakan dalam Syahihain. Orang itu adalah Abdullah bin Salam. Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran, kepada cahaya, iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, kekafiran. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 257. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia menunjukkan orang yang mengikuti keridhaannya sebagai jalan keselamatan. Kemudian Dia mengeluarkan hamba-hamba yang beriman dari kegelapan, kekafiran, kegamangan, dan keraguan, kepada cahaya kebenaran yang jelas, terang, dan mudah, dan bahwa orang-orang kafir memiliki para pelindung, yakni setan yang menjadikan kebodohan dan kesesatan itu indah dalam pandangan mereka serta mengeluarkan dan menyimpangkan mereka dari jalan kebenaran kepada kekafiran dan keingkaran. Mereka itulah para penghuni neraka, sedang mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itu, Allah menjadikan kata An-Nur tunggal dan kata Az-Zulumat jamak, karena kebenaran itu satu dan kekafiran itu memiliki banyak jenisnya dan semuanya batil. Sebagaimana Allah berfirman, dan bahwa, yang kami perintahkan ini, adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa, Surat Al-An'am, ayat 153. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat, lalu heran terdiamlah orang itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat 258. Orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya ialah Raja Babilonia yang bernama Namrud bin Kan'an bin Kausi bin Sem bin Nuh. Maksud firman Allah, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, adalah ihwal keberadaan Tuhannya. Hal itu karena Namrud menolak adanya Tuhan lain selain dirinya. Hal yang mendorongnya bersikap demikian ialah kesombongan dan keinginan bertahta dalam kerajaannya selama mungkin. Oleh karena itu, Allah berfirman, karena Allah telah memberikan kepada orang itu kerajaan. Dia meminta Ibrahim mengemukakan sebuah dalil yang menunjukkan keberadaan Tuhan yang disembahnya. Maka Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Yakni, dialah yang mengadakan semua perkara dari tidak ada, dan meniadakannya setelah ada. Hal ini menunjukkan pada pentingnya keberadaan pelaku terpilih, karena perkara-perkara itu tidak ada dengan sendirinya, ia mesti memerlukan pihak yang mengadakan, yaitu Rabb yang saya serukan untuk disembah secara tauhid, tanpa sekutu baginya. Maka Namrud berkata, saya pun dapat menghidupkan dan mematikan. Dia menampilkan dua orang yang mendapat hukuman mati. Namrud menyuruh membunuh yang seorang dan memaafkan yang seorang lagi agar tidak dibunuh. Inilah yang dikatakan oleh Qatadah. Yang jelas, dan Allah Maha Tahu, tindakan demikian bukanlah yang dimaksud Namrud, sebab ia bukan merupakan jawaban bagi pernyataan Ibrahim. Namun yang dimaksud Namrud ialah keinginan untuk dipanggil Tuhan karena ingkar dan takabur, dan menduga bahwa dia dapat melakukan hal itu, bahwa dialah yang dapat menghidupkan dan mematikan. Oleh karena itu, Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Yakni, jika kamu dapat menghidupkan dan mematikan, maka yang dapat menghidupkan dan mematikan itu ialah yang mengatur segala yang ada menciptakan wujudnya, menaklukkan planet-planet berikut peredarannya dan matahari ini merupakan sebagian kecil dari sejumlah makhluk. Setiap hari matahari terbit dari timur.
Jika kamu sebagai Tuhan seperti yang kamu katakan, maka terbitkanlah matahari dari barat. Setelah menyadari ketidakberdayanya dan tumbangnya kesombongan dirinya, Namrud diam membisu. Kemudian dilancarkanlah hujah kepadanya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Artinya Allah tidak akan memberitahukan alasan dan alasan kepadanya, justru alasan mereka dilumpuhkan, ditimpa kemurkaan, dan bagi mereka azab yang hebat. Pendapat para ahli logika yang mengatakan bahwa sesungguhnya perpindahan Ibrahim dari makam pertama kepada makam kedua merupakan perpindahan dari sebuah dalil ke dalil yang lebih jelas tidaklah tepat. Justru, makam pertama itu sebagai premis bagi makam kedua, dan disebabkan tidak validnya pernyataan Namrud yang pertama dan kedua. Kepunyaan Allah lah segala puji dan karunia. Walaupun Namrud sudah tidak berkutik, dia tetap saja ingkar dan tidak beriman kepada Allah yang menghidupkan dan mematikan. Oleh karena itu, Allah mengirimkan siksaan nyamuk kepada dirinya dan kaumnya sehingga mereka tidak dapat melihat matahari. Allah mengutus nyamuk itu supaya melahap daging dan menyedot darah mereka serta menyisakannya sebagai tulang yang rapuh. Salah satu nyamuk itu masuk ke lubang hidung Namrud. Allah menyiksanya dengan itu. Lalu Namrud memukuli kepalanya dengan linggis selama beberapa waktu hingga Allah membinasakannya. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang sunyi yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya, lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah keledaimu, yang telah menjadi tulang belulang, kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya, bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ayat 259. Telah dikemukakan firman Allah, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Penekanan maksud firman ini ialah, apakah kamu memperhatikan semacam orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Oleh karena itu, firman ini diathafkan, artinya mengikuti, dengan firman Allah, atau seperti orang yang melalui suatu negeri yang sunyi yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Para ulama berikhtilaf mengenai siapa orang yang melintas ini. Apakah dia Uzair, atau Khidir, atau Armia bin Halkiyah, atau Hakim bin Bawar, atau dia seseorang dari Bani Israel? Boleh jadi dia adalah Uzair. Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa yang dimaksud dengan negeri itu adalah Baitul Muqaddas. Dia melintasinya setelah dihancurkan oleh Buhtun Nasyir yang juga membunuh penduduknya. Sedang dia sunyi, maksudnya tak ada seorang pun di negeri itu. Firman Allah Ta'ala, dan temboknya telah roboh menutupi atapnya, yakni atap dan dinding rumah di negeri itu runtuh ke tanah. Orang itu berhenti sambil merenungkan mengapa menjadi demikian setelah sebelumnya ramai dan besar. Dia berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan kampung ini setelah ia mati? Hal itu diucapkannya setelah dia melihat kehancurannya demikian dahsyat dan sangat sulit untuk menjadi ramai seperti sedia kala. Maka Allah berfirman, maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Setelah kematiannya melewati 70 tahun, negeri itu menjadi ramai kembali, penduduknya membangunnya kembali, dan Bani Israel pun kembali ke sana. Setelah 100 tahun, Allah membangkitkannya dari kematiannya. Anggota tubuh yang pertama kali dihidupkannya ialah kedua matanya agar dia dapat melihat perbuatan Allah, bagaimana dia menghidupkan tubuhnya. Setelah dia hidup secara utuh,
Allah berfirman kepadanya melalui perantaraan malaikat, "Berapa lama kamu tinggal?" Dia menjawab, 1 atau setengah hari. Hal itu disebabkan kematiannya terjadi pada awal siang, dan peristiwa pembangkitannya setelah 100 tahun terjadi pada akhir siang. Maka ketika dia melihat matahari masih bersinar, dia menduganya sebagai matahari pada hari yang sama, sehingga dia mengatakan, atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Perhatikanlah makanan dan minumanmu yang tidak berubah. Orang itu membawa anggur, buah tin, dan perasan anggur. Dia menemukan makanan itu tidak berubah. Lalu, perhatikanlah keledaimu, bagaimana Allah Azza wa Jalla menghidupkannya, sedang kamu memperhatikannya. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, maksudnya sebagai dalil yang menunjukkan adanya hari kembali. Perhatikanlah tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, yakni kami mengangkatnya, kemudian menyusunnya satu sama lain. Penggalan itu dibaca pula nun syiruha yang berarti, kami menghidupkannya. Kemudian membungkusnya dengan daging. Setelah kami memisahkan tulang bagian kanan dan kiri, maka Allah mengutus angin yang menyatukan tulang dari tempat sekitarnya. Kemudian, menyusun setiap tulang pada tempat yang semestinya sehingga ia menjadi keledai yang dapat berdiri dan terdiri atas tulang, tanpa daging. Kemudian Allah membungkusnya dengan daging, urat, dan kulit. Allah pun mengutus seorang malaikat yang meniupkan ruh melalui kedua lubang hidung keledai. Setelah semua peristiwa itu nyata baginya, dia pun bergumam, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yakni, saya mengetahui hal ini, dan saya melihatnya secara nyata, maka saya merupakan manusia pada zaman itu yang paling mengetahui hal itu. Dan, ingatlah, ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah berfirman, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ayat 260. Manusia diingatkan kepada pertanyaan Ibrahim untuk dijadikan sarana. Tatkala Ibrahim berkata kepada Namrud, Tuhanku adalah yang dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim ingin meningkatkan pengetahuannya dari ilmu yakin kepada ainul yakin. Dia ingin melihat proses menghidupkan itu secara nyata. Maka dia berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari berkaitan dengan ayat ini adalah diterima dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, kami lebih berhak untuk ragu-ragu daripada Ibrahim tatkala dia berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap. Demikian pula bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang dimaksud dengan ragu dalam hadis ini tentulah bukan keraguan sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Hadis di atas mendapat beberapa tanggapan. Firman Allah, Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu, yakni ikatlah, sembelihlah, dan cincanglah semuanya. Setelah Ibrahim mengikatnya, maka dia menyembelihnya. Kemudian dia menyimpan satu bagian pada setiap bukit. Hal itu dilakukannya setelah dia memotong-motong kemudian mencampur keseluruhannya.
Setelah itu dibagi-bagi. Ibnu Abbas berkata, Ibrahim memegang kepala keempat burung itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyuruh memanggil semuanya. Kemudian Ibrahim memanggil keempat burung itu sebagaimana Allah perintahkan. Maka dia dapat melihat bulu terbang menuju bulu, darah menuju darah, dan daging menuju daging. Bagian-bagian dari setiap burung itu menyatu sehingga menjadi seekor burung yang utuh. Semuanya datang dengan tergesa-gesa. Hal itu supaya lebih mengesankan lagi bagi orang yang bertanya. Jika burung yang datang itu bukan kepada kepalanya sendiri, maka ia menolaknya. Jika datang ke kepalanya sendiri, maka langsung menyambung dengan tubuhnya berkat kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, dia berfirman, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dia Maha Perkasa sehingga tidak ada satu perkara pun yang mengalahkannya dan tidak ada satu perkara pun yang dapat menolak perkara yang dikehendakinya. Karena dia Maha menguasai segala sesuatu, lagi Maha Bijaksana segala firman, perbuatan, syariat, dan takdirnya. Abdur Razak berkata, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, akan tetapi agar hatiku tetap mantap, Muammar memberitahukan kepada kami dari Ayub, dia berkata bahwa Ibnu Abbas berkata, tiada ayat Al-Quran yang paling saya harapkan daripada ayat ini. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ibnu Al-Munkadir yang berkata bahwa Abdullah bin Abbas bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As, maka Ibnu Abbas berkata kepada Ibnu Amr bin As, ayat Al-Quran manakah yang paling Anda harapkan? Ibnu Amr bin As menjawab, firman Allah Ta'ala yang berbunyi, katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah membahayakan dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari. Kemudian Ibnu Abbas berkata, ayat yang paling saya harapkan ialah firman Allah, dan, ingatlah, ketika Ibrahim bertanya, ya Rabbi, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya. Allah rela dengan jawaban Ibrahim, aku telah meyakininya. Ibnu Abbas berkata, hal ini karena sering muncul di dalam diri kemudian dibisiki setan. Demikianlah keterangan yang diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkannya. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir, 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui, ayat 261. Ini perumpamaan yang diberikan Allah menyangkut pelipat gandaan pahala bagi orang yang berinfak di jalan Allah untuk mencari keridaan-Nya, bahwa kebaikan itu dilipat gandakan mulai dari 10 kali hingga 700 kali lipat. Maka Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yakni dalam rangka ketaatan kepada Allah, seperti berinfak untuk jihad, misalnya untuk pengadaan kavaleri, adalah istilah yang pada awalnya mengacu kepada pasukan perang khusus yang bertempur dengan mengendarai kuda sambil mengangkat senjata, perlengkapan senjata, dan semacamnya. Dari Ibnu Abbas dikatakan, dirham yang diinfakkan dalam jihad dan haji akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Oleh karena itu, Allah berfirman, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir, 100 biji. Perumpamaan lebih menarik daripada hanya dengan menyebutkan 700 kali lipat. Karena perumpamaan itu mengandung isyarat bahwa pahala amal saleh itu dikembangkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi pelakunya, seperti berkembang biaknya biji yang ditanam di tanah yang subur. Sunnah juga menyebutkan ihwal pelipat gandan kebaikan hingga 700 kali. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ada seseorang yang menyedekahkan seekor unta yang rompeng hidungnya untuk perjuangan di jalan Allah.
Maka Rasulullah bersabda, niscaya ia akan datang pada hari kiamat membawa 700 ekor unta yang rompeng hidungnya, dari hadis Muslim dan Nasai. Firman Allah, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, selaras dengan keikhlasannya dalam beramal. Telah dikemukakan dalam hadis Abu Utsman An-Nahdi dari Abu Hurairah tentang pelipat gandaan kebaikan hingga 2 juta kali dalam penafsiran ayat, barang siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Dia akan melipat gandakan pahala untuknya dengan banyak. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Yakni, karunia Allah itu maha luas dan banyak, lebih banyak daripada makhluknya. Dia Maha Mengetahui siapa yang berhak menerima karunia-Nya dan siapa yang tidak. Maha suci Dia dengan segala pujinya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberian mereka dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat 262. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Ayat 263. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah ia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ayat 264. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, lalu mereka tidak mengiringi kebaikan dan sedekah yang telah mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebut pemberian mereka, tidak mengatakannya kepada siapapun, dan tidak mengungkit-ungkit baik dengan perkataan maupun perbuatan. Firman Allah, tidak menyakiti, yakni mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai terhadap orang yang menerima kebaikan mereka, hal yang dapat menghapus kebaikan yang telah lalu. Kemudian, Allah menjanjikan kepada mereka balasan yang banyak atas perbuatan mereka itu. Allah berfirman, bagi mereka pahala pada sisi Tuhan mereka. Yakni, pahala mereka itu dijamin oleh Allah, bukan oleh selain Dia. Tiada kekhawatiran atas mereka dalam menghadapi berbagai bencana yang akan mereka hadapi pada hari kiamat. Dan tidak pula mereka bersedih hati atas kehidupan dunia dan kemilaunya yang mereka tinggalkan di belakang. Kemudian Allah berfirman, perkataan yang baik, seperti kalimat thayyibah dan doa kepada kaum muslim, dan ampunan, serta permintaan maaf dari kezaliman, adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti si penerima. Allah Maha Kaya, dari bantuan makhluknya, lagi Maha Penyantun, yakni Dia menyantuni, mengampuni, dan memaafkan. Ada banyak hadis yang melarang menyebut-nyebut sedekah. Dalam Sahih Muslim dikatakan dari Abu Dzar, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan diperhatikan, dan tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, orang yang memanjangkan kainnya, karena sombong, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, hadis Muslim. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Allah Ta'ala memperingatkan bahwa sedekah batal karena diikuti dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan yang menerimanya. Jadi, pahala sedekah tidak akan terpenuhi karena kesalahan menyebut-nyebut dan menyakiti. Kemudian Allah berfirman, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia.
yakni, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti, seperti batalnya sedekah orang yang ria. Yang tampak oleh manusia bahwa dia bersedekah karena Allah, padahal dia bermaksud meraih pujian orang melalui sedekahnya, serta tujuan-tujuan duniawi lainnya, dengan memutuskan perhatiannya dari interaksi dengan Allah dan dari tujuan meraih keridhaannya. Oleh karena itu, Allah berfirman, dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian Allah memberikan perumpamaan akan infak orang yang ria. Perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, yakni halus dan kering serta tidak tersisa tanah sedikit pun di atasnya. Demikian pula halnya dengan amal-amal orang yang ria. Semuanya lenyap dan sirna pada sisi Allah, walaupun tampak bagi dirinya sebagai amal, seperti orang yang melihat keberadaan tanah di atas batu. Oleh karena itu Allah berfirman, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat, ayat 265. Ini merupakan perumpamaan orang-orang mukmin yang menginfakkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah, dan untuk keteguhan jiwa mereka, yakni, mereka membenarkan secara yakin bahwa Allah akan membalas amal mereka itu dengan balasan yang memadai. Ayat ini sejalan dengan sabda Nabi dalam sebuah hadis yang kesahihannya disepakati oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan karena Allah, yakni dengan beriman kepada syariatnya dan mengharapkan pahala di sisinya. Firman Allah, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, yakni seperti kebun di dataran tinggi. Di atasnya mengalir sungai-sungai. Firman Allah, yang disiram hujan lebat, yakni hujan yang deras, seperti telah dikemukakan, maka ia menghasilkan makanan, yakni buah-buahannya, 2 kali lipat, jika dibandingkan dengan hasil kebun lainnya. Jika ia tidak tersirami hujan lebat, maka oleh hujan gerimis, yakni hujan yang lemah. Kebun itu pasti menerimanya, karena apabila ia tidak disirami hujan lebat, maka hujan gerimis pun memadai. Demikian pula dengan amal seorang mukmin. Dia tidak akan merugi selamanya karena Allah akan menerimanya dan memperbanyaknya. Semua itu selaras dengan amalnya. Oleh karena itu, Allah berfirman, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, artinya tidak ada satu perkara pun di antara amal hambanya yang samar baginya. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka, kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu memikirkannya, ayat 266. Sehubungan dengan penafsiran ayat ini, Al-Bukhari berkata dari Ubaid bin Umair, dia berkata bahwa pada suatu hari Umar bin Khattab berkata kepada para sahabat Rasulullah, menurut kalian, berkenaan dengan siapakah ayat, apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki sebuah kebun kurma dan anggur, ini diturunkan? Mereka menjawab, wallahu alam. Maka Umar pun berang-seraya berkata, jawablah, tahu, atau tidak tahu. Ibnu Abbas berkata, sebagian ayat itu menyangkut diriku, wahai Amirul Mukminin. Umar berkata, wahai anak saudaraku, katakanlah dan janganlah kamu meremehkan dirimu sendiri. Ibnu Abbas berkata, aku akan mengilustrasikannya dengan sebuah amal. Umar bertanya, dengan amal apa? Ibnu Abbas berkata,
mengilustrasikan dengan orang kaya yang beramal karena taat kepada Allah, kemudian Allah mengutus setan kepadanya, lalu orang itu melakukan banyak kemaksiatan sehingga semua amalnya terhapus. Hadis tersebut memadai untuk menafsirkan ayat ini dan menjelaskan perumpamaan yang dikandungnya. Pertama, mengumpamakan dengan amal baik seseorang. Kemudian perjalanannya itu berbalik, dia membatalkan kebaikan yang telah dilakukannya dengan amal kedua. Dalam kondisi yang sangat sulit, ia memerlukan jenis amal yang pertama, namun tidak diperoleh sedikit pun. Ia dikhianati oleh amal yang sangat dibutuhkannya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin kencang, dan keras yang mengandung api, lalu terbakarlah, yakni membakar buahnya dan mencerai-beraikan pepohonannya. Keadaan siapakah yang seperti itu? Demikianlah keadaan orang kafir pada hari kiamat, tatkala dia dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak memiliki kebaikan yang dapat dimintai manfaatnya, sebagaimana orang kafir pun tidak memiliki kekuatan sehingga ia dapat bercocok tanam di kebunnya. Dia tidak pernah menyimpan kebaikan yang dapat memberikan jasa kepadanya, sebagaimana anaknya tidak dapat melakukan apa-apa untuknya. Dia tidak mendapat imbalan pada saat imbalan itu sangat dibutuhkannya, sebagaimana kebunnya tidak memberi hasil apa-apa pada saat dia sangat membutuhkannya pada masa tua dan saat keturunannya masih kecil-kecil. Oleh karena itu, Allah berfirman, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya, maksudnya mengambil pelajaran dan memahami perumpamaan serta maknanya dan mengambil tujuan dari perumpamaan itu, sebagaimana Allah berfirman, itulah berbagai perumpamaan yang kami berikan kepada manusia. Dan tidak ada yang dapat memahaminya kecuali orang-orang yang mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat 267. Setan menjanjikan, menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya dan karunia. Dan Allah Maha Luas, karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Ayat 268. Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Ayat 269. Allah Ta'ala menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk berinfak. Yang dimaksud infak di sini ialah sedekah. Ibnu Abbas berkata, sebagian dari harta kekayaan yang baik-baik yang telah mereka usahakan. Ibnu Abbas juga berkata, Allah menyuruh mereka menginfakkan harta yang paling baik, paling bagus, dan paling elok. Allah melarang mereka bersedekah dengan harta yang hina dan rendah. Itulah yang dimaksud dengan jelek oleh ayat, karena Allah itu baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Oleh sebab itu Dia berfirman, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Maksudnya, apabila harta itu diberikan kepadamu, maka kamu tidak akan mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata. Dan Allah tidak memerlukan yang seperti itu dari kamu, maka janganlah kamu memberikan kepada Allah apa yang tidak disukai olehmu. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kaum Ansyar yang menyedekahkan kurma jelek. Firman Allah, kecuali kamu memicingkan mata terhadapnya. Allah berfirman bahwa, apabila kamu memiliki hak yang harus diberikan oleh orang lain, kemudian dia memberimu sesuatu yang bukan hakmu,
niscaya kamu tidak akan mengambilnya karena tidak baik atau kurang. Bagaimana mungkin kamu tega memberikan sesuatu kepada Tuhanmu yang kamu sendiri tidak menyukainya? Hakku yang wajib kamu berikan ialah hartamu yang paling bagus dan baik. Demikianlah menurut keterangan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, dan keterangan itu diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dengan tambahan. Itulah maksud firman Allah, sekali-kali kamu tidak akan meraih kebaikan sehingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Firman Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yakni, meskipun dia menyuruhmu menyedekahkan harta yang baik-baik, dia sendiri tidak memerlukannya. Hal itu dimaksudkan untuk mempersempit kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Hal ini senada dengan firman Allah, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Dia Maha Kaya dari seluruh makhluknya membutuhkan dia. Dia Maha Luas karunia-Nya dan tidak akan habis apa yang ada padanya. Barang siapa yang menyedekahkan sesuatu dari hasil usaha yang baik, maka ketahuilah bahwa dia sama sekali tidak memerlukan pemberian, Maha Kaya, dan Maha Dermawan. Dia akan membalas sedekah dan melipat gandakan pahalanya karena yang menerima pinjaman itu ada dan tidak zalim. Dia Maha Terpuji dalam seluruh perbuatan, firman, syariat, dan takdirnya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia dan tidak ada Rab selain Dia.